Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama taruna dewasa Muhammad Gilang NIT 2019 3012. Di sini saya akan melakukan resum tentang PM atau Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 yang mana mengatur tentang awak sarana. Langsung saja kita buka PM Nomor 4 Tahun 2017. Di sini Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. PM ini menyempurnakan dari PM sebelumnya, yaitu nomor 23 tahun 2011 tentang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Di sini yang terbarunya. Langsung saja kita ke slide bawah. Di sini pendahuluan seperti itu. Nah, ini Peraturan Menteri ini mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, mengingat Peraturan Menteri Nomor 56 Peraturan Menteri Pemerintah Nomor 72 dan seterusnya. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang bergerak di jalan rel. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis adalah sistem pengoperasian secara manual adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sepenuhnya oleh awak sarana atau masinis. Kemudian sistem pengoperasian secara otomatis adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sebagian dan atau tanpa awak sarana perkeretaapian. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus, antara lain kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, dan lain-lain. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dalam perjalanan kereta api. Di sini mencakup pengetahuan umum tentang perkeretaapian. Sini dapat kita baca seterusnya. Ada penyelia, instruktur masinis, jam kerja awak sarana, langsir, sertifikat, kompetensi, asesor, pendidikan dan pelatihan, menteri, dan direktur jenderal. Langsung ke bab 2, pengoperasian sarana perkeretaapian. Pasal 2 ayat 1, pengoperasian sarana perkeretaapian dibedakan berdasarkan peralatan yang digunakan, terdiri dari sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual dan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis. Ayat 2, pengoperasian sarana perkeretaapian manual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sepenuhnya dikendalikan oleh awak sarana perkeretaapian. Sedangkan untuk pengoperasian sarana otomatis pada ayat 1 huruf B dengan peralatan Automatic Train Protection ATP, Automatic Train Operation ATO, dan Automatic Train Supervision ATS. Pasal 3, pengoperasian sarana perkeretaapian dalam sistem manual sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf A wajib dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian.
Ayat 2, awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas masinis dan asisten masinis. Ayat 3, awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Di bab 2 ini menjelaskan pengoperasian sarana perkeretaapian, yang kemudian menjelaskan tentang awak sarana dari pasal 2 hingga pasal 8. Nanti dapat dibaca dan dicari di internet, sudah banyak tentang peraturan atau perundang-undangan tentang perkeretaapian. Di sini saya hanya membahas sekilas saja karena saya meresum. Nah, di sini awak sarana perkeretaapian dibagi berdasarkan tingkat. Di sini ada awak sarana tingkat pertama, memiliki kewenangan membantu masinis melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian untuk kegiatan langsir, menggantikan tugas masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sampai stasiun terdekat. Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi masinis meninggal secara mendadak, masinis sakit yang mengakibatkan tidak mampu mengoperasikan kereta api setelah perjalanan. Kemudian tingkatan kedua ada awak sarana perkeretaapian tingkat muda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf B, memiliki kewenangan sebagai masinis atau pemimpin dalam perjalanan kereta api, melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian, melaksanakan seluruh kewenangan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, dan seterusnya. Kemudian tingkatan terakhir ada awak sarana perkeretaapian tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf C, memiliki kewenangan sebagai awak sarana perkeretaapian muda dan dapat sebagai instruktur masinis. Pasal 7 tentang sertifikat di sini yang dapat kita baca. Kemudian bab 3, kecakapan dan kewenangan awak sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis. Pasal 9 ayat 1, pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B dilakukan secara otomatis dengan awak sarana perkeretaapian sebagai masinis atau tanpa awak sarana. Di sini awak sarana tentunya juga harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Di sini standar kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian: mengetahui, memahami, dan menguasai wilayah perjalanan pengoperasian sarana perkeretaapian. Pasal 10, kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian. Sertifikat tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian diperoleh setelah memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal.
Pasal 11 sarana perkeretaapian sebagai masinis. Kemudian bab 4 persyaratan dan prosedur sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Di sini tercantum persyaratan-persyaratan apa saja yang bisa kita penuhi untuk mendapatkan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Di sini pertama pria atau wanita, 2 sehat jasmani dan rohani, 3 tidak buta warna, 4 tinggi badan minimal 160 cm, 5 memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah atas tingkat atas lanjutan, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian sesuai sistem. Kemudian lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Pasal 14 untuk mendapat. Di sini syarat-syarat sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama yaitu memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. B. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat muda yaitu telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama selama minimal 1 tahun atau 2000 jam kerja yang dibuktikan dengan buku catatan jam kerja atau logbook, dan juga lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Sertifikat kecakapan awak sarana tingkat madya yaitu telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda selama minimal 4 tahun atau 8.000 jam kerja dengan dibuktikan melalui catatan jam kerja atau logbook, dan juga lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Jadi sebelum itu harus ada uji dulu, ujian. Pasal 15 untuk mendapatkan sertifikat dan tanda mengenal dengan sistem otomatis. Persyaratan memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. Pasal 16 untuk memperoleh untuk permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal. Apa saja permohonan yang dia untuk memperoleh sertifikat kecakapan sarana, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah diakreditasi, unit kerja tempat pemohon bekerja atau penyelenggara sarana perkeretaapian. Sertifikat kecakapan sarana perkeretaapian, permohonan diajukan dengan melampirkan. Jadi kita mengajukan surat permohonan juga melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku, pas foto terbaru dengan background merah ukuran 3x4 berjumlah 1 lembar. Kemudian tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kemudian pada ayat 3 untuk melakukan perpanjangan masa berlaku sertifikat dapat disampaikan paling lambat 20 hari kalender sebelum sertifikat berakhir. Kemudian bagaimana kalau kita mengajukan lebih dari 20 hari kalender sebelum sertifikat berakhir? Kemungkinan besar maka tidak akan diproses dan harus
mengurus dari awal. Karena apa? Mungkin mengurusnya juga memerlukan waktu dan juga banyak yang harus diurus atau antri lah. Melampirkan surat permohonan, surat keterangan sehat dari dokter umum, fotokopi KTP yang masih berlaku, pas foto terbaru, background merah 3x4 1 lembar, dan juga sertifikat yang masih berlaku. Perpanjangan akan diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi. Dan kemudian untuk sertifikat yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan dapat diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat permohonan, tentunya fotokopi KTP yang masih berlaku, surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan, sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi sertifikat yang rusak, surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi sertifikat yang hilang. Pasal 17, penyelenggara ujian untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Uji kecakapan awak sarana perkeretaapian terdiri atas teori, praktek, dan atau uji pengenalan lintas, wawancara, dan tes kesehatan. Paling lambat 10 hari kerja, pemohon yang lulus diberikan sertifikat kecakapan awak sarana sesuai dengan tingkatnya. Bagi yang tidak lulus akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat mengajukan kembali untuk memperoleh sertifikat kecakapan. Pasal 18, untuk yang sertifikat kecakapan yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 5 diberikan selambat-lambatnya 5 hari kerja. Pasal 19, Direktorat Jenderal melakukan inventarisasi dan pengolahan database dalam bentuk sistem informasi manajemen terhadap sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Bab 5, persyaratan dan kompetensi asesor bidang awak sarana perkeretaapian. Pasal 10, asesor bidang awak sarana perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi awak sarana perkeretaapian. Harus mempunyai pada pasal 21, asesor awak sarana harus mempunyai persyaratan pendidikan paling rendah D3 atau sederajat, memiliki pengalaman paling sedikit 4 tahun di bidang perkeretaapian, memiliki sertifikat asesor di bidang awak sarana perkeretaapian. Pasal 22. Itu bisa dibaca. Pasal 23, ini tidak semua saya jelaskan karena memang saya hanya pasal 23 bab 6, kewajiban pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pasal 24, mempunyai tugas wajib, memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawa tanda pengenal sebagai awak sarana perkeretaapian, dan seterusnya. Ayat 2, untuk menjaga kompetensi awak sarana perkeretaapian harus pasal 25 bab 7, sanksi administrasi.
pencabutan pada ayat 2 pencabutan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 hari kerja. Pasal 27 sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dilakukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang sertifikat kecakapan awak perkeretaapian tersebut tidak memenuhi standar kesehatan, terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan, pemegang sertifikat kecakapan awak sarana melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang menimbulkan rintang jalan. Pasal 28 ini sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dicabut tanpa melalui peringatan dalam hal digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, diperoleh dengan cara tidak sah, diberhentikan dengan tidak hormat karena kelalaian dan menjalankan tugas dalam menjalankan tugas sebagai masinis dan lain-lain. Pasal 29 peringatan, pembekuan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 dilakukan oleh Direktur Jenderal. Bab 8 bentuk dan format sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pasal 30 sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian berbentuk buku. Jadi berbentuk buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan. Ditulis dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terdiri atas memiliki 12 halaman dan cover depan dan belakang, memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm, cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dan lambang Garuda di tengah, serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi. Ini adalah isi dari buku sertifikasi. Kemudian untuk tanda pengenal berisikan memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5,5 cm. Warna dasarnya biru muda. Bagian depan berisi logo perhubungan. Jadi ini bentuknya seperti SIM atau KTP. Kemudian bagian belakang berisi dasar hukum, kewajiban apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, dan alamat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasal 31 bentuk, format, isi dan warna buku sertifikat kecakapan dan tanda pengenal kecakapan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab 9 penyelenggara pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian. Pasal 32 pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pada pasal 10 ayat 1 huruf A dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sini menjelaskan tentang penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi awak sarana perkeretaapian. Pasal 33, pasal 34, kemudian bab 10 ketentuan lain-lain. Di sini pasal 35 untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 10 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi tidak gratis.
Mungkin ada yang gratis, mungkin. Pasal 36, kemudian bab 11 ketentuan penutup. Pasal 37 pada Direktorat. Pasal 38, Direktorat Jenderal mengawasi pelaksanaan peraturan menteri ini. Pasal 39, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Ini contoh dari gambaran dari buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Dapat kita lihat sekilas. Ini bidang kecakapan. Jadi ini covernya ya. Ini cover, ada strip 1 berarti tingkat pertama. Kecakapan sarana perkeretaapian muda dengan strip merah berjumlahkan 2 strip. Kemudian 3 strip untuk perkeretaapian madya, awak sarana tingkat madya. Dan ini isi buku dan nomor bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ini halaman 2, halaman 3 tadi terdiri dari 12 isi. Pas foto. Halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, terus ini ada buku catatan jam kerja awak sarana perkeretaapian atau logbook. Ini ada logo perusahaan, nama perusahaan, buku catatan jam kerja, cover depan dan juga cover belakang. Ukurannya 12. Ini isi dari logbook. Kemudian ada ilustrasi gambar tanda pengenal. Di sini bentuknya seperti SIM atau KTP. Ini untuk bagian depan. Kemudian ini bagian belakang. Bapak Budi Karya Sumadi. Baiklah, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk para penonton, untuk yang menyaksikan video ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.